Halo teman-teman, balik lagi ke channel aku. Nah, perkenalkan lagi ya, nama saya Yodi, saya seorang perencana keuangan, praktisi manajemen utang dan edukator perilaku keuangan. Nah, pada segmen kali ini saya kedatangan salah satu narasumber menarik ya teman-teman. Beliau adalah seseorang yang pernah bekerja sebagai ex fit collections ya, atau kolektor lapangan ya, atau DC lapangan mungkin bisa disebut juga di salah satu perusahaan pembiayaan terbesar. Nah, di sini aku akan banyak ngobrol bareng sama beliau. Tujuannya adalah untuk bisa memahami nih, bagaimana sih tips and triknya gitu ya. Misalnya teman-teman saat ini sedang berjuang menyelesaikan utang, terutama utang yang sifatnya di perusahaan pembiayaan seperti kredit mobil gitu ya. Lalu juga kita akan mengulik lebih dalam sisi pekerjaan sebagai fit collection itu seperti apa. Tujuannya adalah untuk kita mengedukasi bersama-sama ya, sehingga kita lebih bijaksana nih dalam mengambil keputusan hutang ataupun dalam mengambil keputusan saat menyelesaikan hutang. Ya, langsung aja kita akan banyak ngobrol bareng sama Mas Arya. Halo, Oke, baik. Selamat pagi Mas Arya. pagi Mas Terima Yodi. kasih sudah hadir pada kesempatan kali ini ya. Ya, Oke, Mas Arya, ini Mas Arya kan sebenarnya adalah salah seorang ex ya, ya berarti benar, sudah keluar ya, sudah keluar. di Field Collection, salah satu perusahaan pembiayaan Ya, cukup besar ya di Indonesia ya. cukup besar dan Oke, ternama. ya cukup besar dan ternama, jadi kalau disebutin semua orang udah tahu lah ya gitu. Iya, Oke, perusahaan pembiayaan ini dia, yang masuk pembiayaan ini pembiayaan apa? Rumah kah, mobil atau bagaimana? untuk pembiayaan itu mobil, Mhm. kemudian juga ada haji, dan yang akhir-akhir ini yang viral tuh kan emas gitu. Oh, oke oke. Baik baik baik. Ya. Nah, mungkin boleh ceritain dulu nih Mas Arya. Mas Arya waktu itu, berapa lama bekerja sebagai fit collection, terus kapan dimulainya, di tahun berapa waktu itu, Mhm. Mas Arya? Nah, waktu itu pertama kali itu dari selesai kuliah sih sebenarnya. Oke. Jadi waktu itu lulus, kemudian saya cari kerja nih, Mhm. gitu. Cari kerja, melamar-ngelamar. Sebenarnya sih karena di Indonesia lapangan pekerjaannya nggak sepadan dengan banyaknya jumlah yang lulus gitu. Heeh. Jadi waktu itu saya masuk untuk ke semua posisi aja gitu, untuk Oke. entry level. Pada Heeh saat itu yang respon hanya dari si perusahaan pembiayaan ini tadi. heeh. Untuk pertama itu posisinya sebagai desk call. Iya. Desk call yang menelpon customer, mengingatkan Mhm. customer, Oh, seperti jadi itu. awal masuknya sebagai desk call dulu ya, Iya sebelum benar, field ya? iya benar, Oke, desk call gitu. tuh berarti yang di meja nelpon-nelpon gitu Iya ya? benar, yang untuk konfirmasi Oke, ke customer, informasi. mengingatkan juga ke customer terkait dengan utangnya yang jatuh tempo, gitu. Oke, tahun berapa waktu itu Mas? Itu di tahun 2024. 2000, pertama kali 2024 ya? Pertama kali 2024. Oke, Mhm, berarti sekarang 2026, berarti mhm. sudah sekitar 2 tahunan ya? Iya benar, 2 tahunan, oke. mhm. Berapa lama waktu itu sebagai desk collection dulu? Kalau untuk Dex Collection itu 1,5 tahun, Mhm, 1,5 sebagai tahun, Dex Collection, iya benar. oke. Terus pindah ke field collection? Iya, ke Supervisor Fee Collection. Oh, supervisor. Iya benar, Supervisor berarti ada anaknya di bawah begitu ya? iya benar, ada field collector di bawah, jadi ada yang penagih, yang ke lapangannya di bawah aku, gitu. Oh, oke oke oke. Mhm. Berarti ada berapa anak yang Mas waktu itu ini? Waktu itu lebih dari 5 sih, Dari tapi 5? range-nya itu antara 5 sampai 10, Oke. gitu. Oke oke. Berarti saat itu, kan sebenarnya banyak yang mungkin ya, Mhm, mmm, menghindari tanda kutip ya, pekerjaan sebagai collection lah mhm, gitu ya. Ada mhm, beberapa yang, oh mungkin pekerjaan collection keras atau berat gitu ya. mhm, Lalu apa waktu itu yang akhirnya mendasari Mas Arya untuk terjun ke, ya udah saya mau coba deh gitu sebagai iya collections gitu ya? iya. Kalau itu, alasan awalnya sih mungkin Mhm. karena tadi yang udah saya sampaikan di awal ya, Heeh karena pada saat itu pekerjaan masih belum ada dan mhm, waktu itu yang respon hanya itu gitu. heeh, Dan saya melihat bahwa, kesempatan ini itu, karena ini entry level jadi saya nggak perlu untuk menyiapkan skill-skill tertentu heeh, gitu, mhm. dibandingkan sama untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain. Jadi tertarik dan kemarin juga sempat ditawarkan misalnya dapatkan benefit tambahan seperti apa gitu, Mhm. dan itu saya ngerasa untuk posisi entry level udah oke lah seperti itu Mas. Oh, oke, jadinya ya udah saya coba dulu gitu ya, Iya oke. benar, Berarti ini pekerjaan pertama waktu itu ya? benar, Oh, oke, I see. Nah, Mas, kalau kita berbicara tentang collections ya secara mhm, umum gitu ya, mhm, banyak masyarakat mungkin ya di luar sana yang, mohon maaf, mengasosiasikan iya, begitu ya mhm. dengan stigma-stigma yang mungkin mohon maaf juga negatif gitu. Nah, Mhm, Mas Arya kan sudah cukup berapa, 2,5 tahun ya? iya dua benar, setengah tahun berkecimpung sebagai field collections gitu ya. Nah, dari pengalaman Mas Arya nih gitu, stigma-stigma negatif itu, yang ditangkap oleh masyarakat itu sebenarnya
tepat atau tidak sih Mas? Gitu. Sebenarnya sih kalau dilihat dari kacamata sebagai seorang field collection itu tantangan dan, Mhm, sebenarnya kalau misalnya dilihat juga, ada salahnya ada benarnya juga gitu. oke, Kalau salahnya itu mungkin karena, apa ya, pada saat proses di lapangan kan kita juga sama-sama manusia gitu, iya, menghadapi klien yang pada saat itu mungkin dia udah emosi duluan. oke, Tapi ternyata karena kita udah, berusaha untuk jawab dengan baik tapi mhm terpancing emosinya. mhm Jadi seorang field collection itu jadi keluarlah dari marwahnya mhm sebagai field collection tuh untuk menagih seperti mhm apa gitu. mhm, Nah kalau misalnya dari, secara sosial sih sebenarnya, kalau ngelihatnya juga ya itu sebenarnya benar gitu, mhm, karena itu kan proses penagihan. iya, Ketika si customer itu sampai benar-benar didatangi sama seorang field collection itu berarti dia udah lewati beberapa proses sebelumnya mhm, gitu. Jadi nggak langsung serta-merta langsung ke lapangan iya gitu, iya iya. Oke oke oke, gitu. baik. Nah, tadi saya mungkin mau agak mundur sedikit nih, Mhm, takutnya teman-teman ada yang bingung juga. Tadi ada Dex Collections, iya ada Field Collection. iya benar. Ini perbedaannya di mana, Mas? Perbedaannya itu di, udah berapa lama sih si customer ini itu terlambat pembayarannya, gitu. Oke. Kalau untuk Dex Collection itu di beberapa perusahaan, itu dia ada yang remind H-1 Mhm sebelum, jatuh tempo, mhm tapi ini jarang sih. mhm. Atau ada juga yang sekarang nih emang lagi happening itu dia ngingetin kalau misalnya customer-nya sudah terlambat di, jangka waktu 1 sampai 7 hari. Oke. Itu masih ditangani sama Dex Dex Collection. Collection dulu Iya, ya. benar. Nah, kemudian ketika lebih dari 8 hari sampai nanti berikutnya, Mhm. jatuh tempo yang paling tinggi, itu ditangani sama field collection, gitu. Oke. Kalau dari sisi pekerjaan yang dilakukan oleh collection sendiri, ada perbedaan nggak? Dex itu misalnya ngapain, kalau Field Heeh. dia ngapain? Kalau Dex itu dia lebih ke remind customer lewat telepon, Oh telepon atau ya, misalnya oke. sekarang juga bisa lewat pesan. Mhm. Tapi yang paling, happening sih dari telepon ya, yang paling Iya. sering dilakukan gitu. Mhm. Kalau untuk, field collection dia langsung datang ke customer, jadi door to door, Oke, datangin dia langsung alamatnya. ke lapangan ya, Iya, oke. langsung ke lapangan, datengin alamatnya untuk minta konfirmasi, entah itu Oke. dari customer-nya atau pihak-pihak terkait Mhm. dengan pembiayaannya, gitu. Oke oke oke. Nah, kalau menurut Mas Arya nih ya Mhm, gitu, tadi kan kita berbicara juga tentang kenapa sih profesi ini asosiasinya mohon maaf negatif ya di negatif. masyarakat gitu Iya, ya benar. gitu. Nah, mmm, kalau menurut Mas Arya sendiri nih, apa yang membuat masyarakat mungkin sekhawatir itu ya Mhm dengan, eee, kata-kata gitu ya atau mhm termin collections atau mhm, penagihan atau iya. DC sehingga mereka langsung mengasosiasikan ke hal-hal yang sifatnya mohon maaf mungkin ya kayak wah menakutkan Mhm gitu ya, mhm, mungkin marah-marah gitu iya, ya mhm. dan hal lain sebagainya, Mas Arya. Kalau kenapa dibilang serem mungkin karena, ini sih framing yang udah terbentuk ya di media Oke. sosial, misalnya kita bisa lihat sekarang potongan-potongan video di media Mhm sosial, di mhm TikTok misalnya. Melihatkan bahwa proses penagihannya itu menggunakan cara yang emang tidak manusiawi, mhm kasar gitu. mhm Jadi emang udah ter-framing nih, udah terbentuk di pikiran masyarakat bahwa penagihan itu profesi yang kejam lah gitu mhm. atau kasar. Atau mungkin juga dilihat kayak dari sisi analogi mereka lah. Iya Kalau misalnya utang ya ditagih pasti dengan caranya yang nggak lembut dong. Nah iya jadi iya. itu udah tertanam di mindset Mhm mereka kalau nagih itu sama dengan keras, mhm kejam gitu. Dan ya kita bisa lihat juga misalnya di lapangan ada beberapa praktik yang emang di luar sifat manusiawi, jadi itulah mhm. makin mendukung mereka. Oke, Mas Arya, kalau misalnya ada field collections yang datang nih ya Mhm, gitu, pastinya kan mereka bekerja secara resmi ya dan ada prosedurnya begitu ya. Nah, iya, ada perbedaan tertentu nggak? Mungkin ya, kita nggak tahu ya, siapa mhm tahu pas waktu di lapangan ada oknum-oknum tertentu mungkin yang mhm memanfaatkan kesempatan gitu ya. Ciri-ciri field collections yang bekerja secara resmi gitu ya, datang mhm misalnya menagih nasabah gitu, mhm. itu yang kayak gimana Mas? Ini saya jawab based on pengalaman saya di company Heeh, saya sebelumnya ya. mhm, Kalau untuk field collection itu dia harus menggunakan seragam yang formal dari perusahaan yang dia kerja gitu. Jadi kalau oke, dari perusahaan saya misalnya PTX, jadi dia punya seragam PTX yang khusus untuk bagian collection. oke, Kemudian dia pakai identitas diri misalnya lanyard atau kokat gitu ah yang menjelaskan kalau dia ini namanya siapa. Dan seragam tuh berarti dari kantornya iya, ada. dari kantor dapat seragam dan juga ada Oh, lanyard oke. gitu. Jadi Oh, oke. kelihatan jelas kalau dia tuh dari kantor. Mhm Kemudian biasanya dia memperkenalkan diri dan memberi, surat ke customer nih, mhm kalau dia memang sudah berhak untuk melakukan proses penagihan ke customer. Itu secara formalnya, mhm. gitu. Itu Oke sih Mas Yodi. oke. Jadi kalau misal mau kita bedain ya Mhm. bisa terlihat dari seragamnya gitu Iya, ya, siap dari mhm. terlihat dari lanyardnya, ada surat juga nggak biasanya yang
Iya, Pas mau datang, "Nih kami mhm resmi," gitu ya, mhm, dari PT X gitu iya, ingin heeh. menagih. Oh ada surat Ada juga? surat kuasanya sih namanya gitu, surat kuasa untuk penagihan, Oh surat kuasa untuk gitu. penagihan. Mhm Oke oke oke. Nah berarti kalau misalnya nanti ada yang datang nih gitu ya, mhm menurut Mas Arya sebagai nasabah gitu ya, mungkin mhm. nanti teman-teman yang, pasti yang nonton juga ada beberapa yang nasabah juga gitu ya. Apa yang sebaiknya mereka lakukan sebelum akhirnya berbicara atau berdiskusi dengan si field collection-nya nih, tim collection-nya? Mungkin kalau dari sisi customer bisa ditanyakan dulu ya, Mhm, terkait dengan si, yang datang ke rumah kita ini, mhm, dia itu dari perusahaan apa, tanya identitasnya dulu lah gitu. mhm, Kemudian minta secara kooperatif lah, secara mhm, lembut juga minta untuk mereka bisa memberikan nggak surat keterangan terkait dengan kuasa tadi iya, ke dia sebagai seorang field collection atau penagih untuk menagihkan hutang atas nama kitanya mhm. sebagai customer, contohnya seperti itu. Itu penting untuk dilakukan di awal, tapi menggunakan cara yang kooperatif gitu. Oh kooperatif tuh maksudnya ya sopan gitu ya, udah Sopan, ngobrol. polite gitu ya, Oke heeh. oke oke Jangan oke. yang terlalu harsh gitu. Oke, karena sebenarnya field collection juga manusia juga ya gitu, Iya benar, mereka juga bekerja bekerja. gitu. Itu kalau misalnya berkunjung gitu, Mhm. sehari hanya ke orang itu aja atau muter juga? Kalau di company saya itu minimal 8, 8 orang 8 per titik, heeh, per hari? per hari. Berarti setiap orang dikunjungin dalam kurun waktu berapa menit tuh biasanya datang? Tergantung medan sih Mas, tapi Oh, kalau misalnya secara aturan, profesional tuh misalnya dalam 8 jam dia kerja ya 8 customer, jadi satu customer satu 1 jam jam? gitu. Tapi untuk praktikal di lapangan kan ternyata misalnya ada customer yang dia hanya stay di rumahnya di jam 3 sore sampai Iya, jam 4. Nah, mhm, ya udah itu tergantung sama si kolektornya ini tadi, field kolektornya ini gimana untuk ngatur oke. waktunya, gitu. Berarti karena sehari kan kita cuma 8 jam kerja, belum Iya, lagi ya perjalanan ya. bener, Berarti yang dikunjungi itu misalnya 8 orang, itu mhm. kecenderungan 8 tuh titiknya deket-deket gitu ya? Atau satu jalan gitu? Itu Satu area? tergantung si kolektornya, tapi biasanya Oh, mereka udah metain sih Mas, misalnya untuk di kecamatan A ada customer 3, oh ya mhm, udah fokus ke sini dulu gitu. mhm, Terus oke, nanti geser ke kecamatan sebelah gitu. mhm. Jadi mereka udah tahu lah peta-petanya gitu. Oke, berarti sebelum berangkat teman-teman juga pasti akan memetakan dulu biar lebih strategis ya Iya, bekerjanya? benar. Oke, itu dalam nah saya kurang tahu ini dalam seminggu atau sebulan itu atau sehari ya, berapa data yang harus di-follow up biasanya? Kalau mereka sih sebenarnya follow up-nya based on sama, ini sih, berapa banyak yang dia udah follow up dari bulan lalu. Oke, Gitu, jadi misalnya dia udah hafal nih, kalau customer atas nama misalnya atas nama Arya, emang mhm, udah sering terlambat, jadi dia emang udah pasti nge-follow up gitu. Tapi mhm, biasanya kalau kami dari kantor itu ngasih mereka print out. mhm, Print out-nya itu berupa list customer yang udah jatuh tempo, yang di penanganan mereka masing-masing gitu. oke. Jadi nanti, di kecamatannya dia udah kami, summary, mana-mana aja yang harus ditagih, dan biasanya itu lebih dari 20 sih untuk setiap harinya. Oh lebih 20 setiap Lebih hari? dari 20 dan pasti ada penambahan karena misalnya, untuk tanggal 14 misalnya sampai customer atas nama Mhm, Y, kemudian customer atas nama Z kan misalnya besok dia terlambat masuk iya, lagi heeh, karena sebagai ada yang list baru customer kan? baru, iya, heeh, gitu. Berarti 20 dan dia terus bertambah begitu? Terus bertambah setiap harinya karena misalnya kalau Oke. dia terlambat gitu. Berarti satu orang yang anggapnya satu agen penagihan yang Mhm field itu mhm, bisa sampai 20 ya? 20 lebih 20 biasanya, lebih. mhm Berarti 20 tadi kan harus dibagi 8 tuh. mhm. Berarti kalau 20 dikurangi 8 sisanya 12-nya besoknya? Besoknya atau misalnya dia pakai strategi, ini si customer ini biasanya bayar di tanggal berapa ya, jadi aku Oh. harus datang di tanggal berapa ya untuk ke rumahnya gitu. Oh oke, jadi ada kemungkinan juga dia dikunjungin bisa, udah nanti aja deh terakhir karena Mhm. mungkin dia akan bayar gitu Iya, karena misalnya dia gajiannya tanggal 25 nih, ah hah, jatuh temponya misal tanggal 21 gitu, oh mhm, ya udah aku tanggal 24 aja datang ke rumahnya gitu, karena mhm, nanti dia tanggal 25 aja pasti bayar. Jadi aku fokus ke orang-orang yang emang mungkin sulit ditemuin aja, misalnya seperti itu kalau oke. kolektor. Itu kalau mau datang Mhm kolektornya gitu ya ke rumah nasabah, mhm. bakal chat dulu nggak? "Saya mau datang jam sekian," gitu? Kalau secara formalnya sih sebenarnya harus seperti itu, Ah hah, tapi kebanyakan ya kalau misalnya kita nyari orang kan nggak mungkin ngomong ya Mas ya, jadi iya. pasti datangnya dadakan gitu, Oh ya iya tapi dengan cara yang polite ya iya iya gitu. iya, maksudnya kalau kita kasih tahu, "Saya mau datang," takutnya dia Iya. malah nggak di rumah gitu Nggak di ya? rumah, sembunyi, atau pura-pura nggak Oh, dengar gitu. oke oke oke. Terus, Mhm kalau mau datang itu biasanya kan kalau di lingkungan itu macam-macam ya, di iya, lingkungan sosial. Ada yang secara lingkungan atau adat harus, apa ya, kayak izin dulu ke mhm RT, mhm ke RW mhm gitu. mhm. Nah kalau teman-teman biasanya kayak harus izin dulu ke RT, RW gitu atau ya udah langsung ketok rumahnya gitu atau gimana? Kebanyakan untuk rumah-rumah di Indonesia yang
dia nggak di dalam perumahan ya nggak perlu sih Mas. Tapi Mhm. kalau misalnya dia dalam perumahan, biasanya nanti security-nya nanya, ada kebutuhan Oh, apa gitu. perumahan tuh berarti yang klaster gitu Iya, ya? klaster-klaster gitu nanti, Oke. biasanya satpamnya nanya, Ah hah, dia udah hafal nih harus butuh apa, misalnya harus butuh KTP dari si ah penagih, hah. kemudian, surat kuasanya seperti apa, baru nanti dia inform ke yang punya rumah gitu. Jadi nggak bisa kasih akses lah untuk bebas masuk gitu. Oh, oke. Mhm. Ya kalau di Indonesia kan ada rumah yang mungkin bukan klaster kayak di pinggir itu bisa lebih enak ya langsung Kalau di pinggir jalan atau misalnya dia nggak di perumahan bisa langsung datangin aja. langsung datangnya langsung ketok gitu ya. Iya Tapi kalau benar, di klaster izin dulu gitu. izin dulu. Kalau di apartemen gimana? Kalau di apartemen pasti lewat security dulu sih. Iya, lebih Nggak sulit bisa kayaknya. langsung ketemu langsung misalnya kita udah tahu unitnya, karena kan Ah hah, aksesnya terbatas ya, iya. mereka punya kartu akses gitu. Jadi pasti ke security dulu, mau nggak mau, gitu Dan sih. itu harus nunjukin surat bahwa Iya, mereka benar. ya Mas itu dari perusahaan Mhm, PT ini punya iya, hak, ya punya ada punya kewajiban kuasa kuasa heeh gitu heeh, ya, untuk penagihan, gitu. Tapi gitu. sempat bisa ditolak juga nggak sama security-nya? Kebanyakan ditolak sih kalau untuk Oh, klaster, oke. apalagi apartemen ya, karena mereka untuk menjaga nama baik si ya tempat Ah mereka hah. ini, tinggal gitu. Jadi mereka pasti Oh, ngasih akses terbatas gitu. Misalnya oke. mereka mengarahkan untuk kunjungin aja, rumah lainnya atas nama dia, atau misalnya tunggu aja dia datang. Jadi nggak dikasih akses untuk naik atau apa gitu. Oke. Berarti kalau teman-teman tahu misalnya, waduh rumahnya di klaster, kan Mhm, kadang kita bisa cari, oh klaster ini susah nih gitu. mhm mhm. Tetap akan harus didatengin karena kewajiban juga dari Iya, kantor, mhm, atau udahlah nih kayaknya susah gitu ya, heeh. nanti deh gitu. Kalau di Gimana? lapangan sih tetap harus didatangin ya, karena kan Ah hah, mereka juga harus ada ngumpulin bukti kalau mereka udah kunjungan, mhm. udah ada effort untuk ngunjungin customer ini tapi, hasilnya seperti ini gitu. Tetap harus dikunjungin gitu, Oh, secara formal ya. teman-teman juga harus kasih bukti udah bekerja gitu ya? Iya, nanti misalnya mereka foto pakai timestamp, ngasih lihat, oh titik lokasinya sama dengan titik klasternya ini, Oh, jadi gitu. saya jadi juga ada foto bahwa saya udah dateng nih gitu ya, Mhm, terus bener. kirim ke ya ke perusahaan sebagai laporan Mhm pekerjaan gitu mhm, ya? ke koordinator masing-masing untuk ngasih lihat, "Ini Mas saya udah kunjungin customer atas nama X ya," gitu. Tapi ternyata orangnya nggak di rumah gitu. Iya, Oke. benar. Pernah nungguin nggak? Itu sesuatu yang memang dilakukan juga Mhm sebagai mhm collections, kan mhm. ada juga tuh collection yang nungguin Iya, bener-bener heeh. ya, Mhm sampai mhm orangnya datang gitu. mhm. Bisa juga kayak gitu? Bisa juga, itu mungkin istilah untuk teman-teman collection itu namanya nongkrong. Oh Jadi, nongkrong. misalnya ditongkrongin nih customer, ditongkrongin dalam artian ditunggu sampai dia datang. Mhm Biasanya sih kalau untuk yang ditongkrongin ini dia punya mhm track record mhm emang sulit banget ditemuin, atau mhm chance untuk kita ketemu dia itu sangat minim. Misalnya mhm dia emang orang yang sibuk, jadi dia hanya bisa ngobrol misalnya cuma 20 menit setelah pulang kerja. Jadi mhm mau nggak mau sebagai seorang collection itu udah harus stay di tempat gitu, mhm. udah nongkrong di dekat rumahnya kah, Ya, atau di depan rumahnya, atau misalnya nunggu di satpam tadi, di kelas heeh. satpam klaster untuk nunggu dia datang gitu. Nah tadi kan sehari bisa 8 tuh, kalau Mhm, dia nongkrong berarti kan klien lain atau nasabah lain bakal terganggu. keganggu waktunya. Iya, heeh. Nah, milih klien yang atau nasabah yang, "Ini kayaknya aku tongkrongin aja deh," Mhm. itu gimana? Yang kalau di tongkrong itu yang sulit ketemu, sama yang kita Oh, punya kesempatan ketemu dia itu sedikit. dikit. Itu Oke, pasti di ini, diutamain, diprioritaskan gitu. Apalagi untuk customer yang dia cukup rewel untuk ditemuin, tapi punya riwayat pembayarannya kurang baik. buruk, kurang baik gitu. Jadi ya Mhm mau nggak mau harus ditungguin gitu. mhm. Kalau yang tagihannya besar juga gitu misalnya, "Oh ini besar banget nih tagihannya," itu. Mhm Itu ada potensi juga, udah tagihannya besar, mhm. orangnya sulit gitu ya, Iya, ada potensi ya juga? itu ada potensi juga. Misalnya meskipun dia di perusahaan kami misalnya dia pembiayaannya cukup besar dan dia emang orang bisnis lah katakan gitu, Mhm punya, pendapatan yang besar, ya tetap apa ya, di-treat sebagai customer gitu, sesuai dengan peraturan gitu. mhm. Jadi tidak ada pembedaan tertentu sih untuk customer. Oke oke oke. Mhm Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman yang nonton nih dia nasabah gitu ya, mhm agar bisa potensi tanda kutip ya, ditongkronginnya kecil atau mhm ketemunya dengan tim penagihan ya lebih enak gitu ya. mhm Nah, menurut Mas Arya sendiri enaknya gimana nih? Apakah ya udah kooperatif aja ngobrol, ketemu mhm gitu ya? mhm. Atau tipsnya bagaimana enaknya? Kalau untuk ketemu sama field collector sih yang paling utama ketika didatangin, ya tadi ya, ditanya identitasnya dan kita harus kooperatif dulu sih. Oke. Karena kan kita dalam artian ini kita sedang, one prestasi, kita tidak membayarkan sesuai dengan tanggal yang Oh si jatuh nasabahnya temponya ya, heeh. heeh. Jadi, ya kita hadapi dengan kooperatif Mhm aja gitu, dijelaskan kita mhm. punya kesulitan apa gitu. Ya, Karena kalau di company saya sebelumnya, field collector tuh nggak hanya sebagai penagih, tapi oke. dia harus jadi, problem resolver. Jadi misalnya nih si Oke. customer-nya misalnya bilang, "Saya baru ada uang di tanggal 14 Pak, sementara jatuh tempo saya kan udah tanggal 10 nih, Heeh. bagaimana ya?" Atau misalnya, "Saya baru punya uang di tanggal sekian Pak, bagaimana ya?" Gitu. Biasanya kalau dari field collector itu,
dia ngasih pilihan-pilihan tertentu gitu. Misalnya, "Coba Ibu diusahakan dulu sampai misalnya 2 hari lagi, nanti kami bantu untuk misalnya minimalisasi denda, Mhm, atau dikasih dulu untuk bayar setengah dulu." Jadi mhm. setidaknya ada uang yang masuk nih ke perusahaan lewat si kolektor itu, gitu. Oh oke, jadi ibaratnya ya kooperatif aja Iya, gitu ya? kooperatif aja udah Heeh. direspon, dikasih penjelasan gitu Karena pada terkait dengan intinya perlakuan prestasi. heeh, karena pada intinya juga collection bekerja jugalah ya gitu, ada Iya tekanan benar, mereka pekerjaan juga dan orang yang punya KPI Mas. oke, dan ya tujuannya juga banyak juga mungkin Heeh, soalnya saya juga sering dengar juga maksudnya mhm kami sebagai field sebagai collections ya, mhm. ya kami juga sebenarnya pengen bantu nasabah gitu ya. Iya benar. Tapi sulit juga kami ngebantu kalau nasabahnya Iya iya, susah dihubungin susah misalnya dihubungin, hubungi benar, gitu. heeh. Oh oke, tapi kalau misalnya tadi kan, ada contoh, oh ya tanggal 14 ya baru ada dananya misalnya Mhm gitu ya. mhm Nah misalnya nih, si nasabahnya sudah menjanjikan, "Tunggu ya saya gajian biasanya tanggal 25 kan, tanggal mhm 25 saya gajian saya akan bayarlah sekian juta," gitu ya dari mhm. uang kasih. Nah misalnya nasabah menjanjikan itu dan ternyata tanggal 25 janji itu tidak ditepati karena ya Mhm, nggak tahu ya namanya nasabah mungkin ada pengeluaran macam-macam, iya. itu dampaknya gimana Mas? Dampaknya sih kalau misalnya secara lapangan ya, Ah dampaknya pasti dia didatangi lagi gitu, hah, ditagihin janjinya. Misalnya, oh, "Kenapa oke. Pak? Saya kan harusnya tanggal 25 udah bayar, udah masuk ke Ya saya kan udah uangnya, tapi." dicatat kan tanggal Iya, 25 bayar nih heeh, ini gitu. si customer ini dan itu emang lazim terjadi Mas. Pasti mereka menyalahi janjinya lagi gitu. Karena Oh janji secara oke, formal di sistem aja mereka ingkari apalagi janji ke kolektor gitu. Nah, oke. ya dampaknya pasti treatment penagihan dari si kolektornya ini udah agak sedikit naik level. Misalnya sebelumnya ngingetinnya dengan cara yang misalnya nggak terlalu memberikan, apa ya, kata-kata yang tertentu gitu. Ah Nah, kalau misalnya yang, dibatalin janjinya ini, ya bukan diancam juga sih, tapi dia di-treat, "Ya gimana Bu?" Gitu. "Ini kan sudah Oh oke, menyalahi janji atau menyalahi, plan kita di awal. Jadi solusinya seperti apa? Karena kan kami oke. udah ngasih solusi bla 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 bla," gitu. Iya ya. Tergantung kolektornya masing-masing sih sebenarnya. Oke, karena awalnya sudah ya baik ya, kita Iya, sudah heeh, kooperatif, heeh, dijanjiin, bener. dia agak naik sedikit lah Iya agak levelnya ya. naik levelnya gitu, gitu sih. Oke. Nah berarti kalau kondisi kayak gitu lebih baik seperti apa? Apakah lebih baik nggak usah janjiin dulu gitu ya, Mhm. karena memang belum tahu pasti uangnya gitu? Atau gimana Mas? Kalau dari sisi kolektor sih sebenarnya pengennya nggak usah dijanjiin, tapi ngasih exact tanggalnya aja, tanggal yang pastinya aja gitu. Atau Oke. misalnya misalnya dari sisi kolektor tuh lebih seneng kalau misalnya customer-nya tuh udah punya jawaban pasti. Misalnya, "Iya Mas, nanti jam segini saya mau, saya ada dana cair, ini buktinya." Jadi kayak bener-bener Oh, dikasih lihat gitu, heeh. si customer ini emang lagi bener-bener nyari Iya iya. uangnya gitu sih. Oke. Nah kalau klien tuh nasabahnya Mhm memang nggak ada dananya sama sekali, mhm. lebih baik menjanjikan sesuatu yang tidak pasti atau lebih baik ya udah bilang, "Saya lagi nggak ada dananya," gitu? Kalau itu sih bilang aja sih nggak ada dananya, Mhm. gitu. Kalau misalnya emang bener-bener nol ya, Iya. jadi misalnya bener-bener nggak ada tanggal pasti untuk Heeh bayar. Karena biasanya dari beberapa kolektor yang saya bilang heeh. tadi, pasti dia ngasih solusi-solusi tertentu gitu. Iya iya. Misalnya nanti, di beberapa company ada untuk kebijakan top up, atau nanti utangnya dibantu bayarkan dulu dari Heeh. si perusahaannya, nanti dia ya cicilannya berarti mundur lagi gitu, karena dia Oh, ada dibantu top up dan sebagainya, oke gitu sih. oke oke oke. Ya kenapa, saya coba tanya seperti ini karena Mhm kebetulan banyak klien saya juga konsultasi kalau saya hitung nih setelah perencana keuangan, mhm. buat kebutuhan hidup aja udah mepet gitu ya, terus Iya dibuat utang, ini berapa ya sisanya? Kadang iya bingung juga gitu iya, kan buat benar benar benar. ditulis gitu. Mhm, Dan itu sering kejadian juga di lapangan. pasti sering kejadian. Gitu, Mhm makanya saya selalu menyarankan, "Bu, Bapak kalau emang belum ada dananya jangan menjanjikan dulu." mhm. Karena ya takutnya malah makin dikejar, karena Iya buat benar, collection pasti mhm, juga wajib melaporkan ke kantor ya bahwa, "Oh ini dia iya, janji tanggal sekian," gitu ya. benar, Pasti akan ditagih juga sama supervisornya kan, pasti "Ini kemarin pasti. bilang tanggal sekian belum Iya, dibayar heeh, kemana?" "Ini Gitu ya. kenapa nih customer kamu atas nama Y ini kok dia tidak membayar ya?" Nah, Gitu, gitu sih. oke oke, ya. Nah, Mas, nah sekarang kita masuk ke salah satu cerita juga nih ya, Mhm, banyak juga kasus di mana mulai tentang, ancaman iya, gitu ya. mhm Kan terkadang juga nasabah tanda kutip "diancam" ya mungkin mhm dengan, pasal-pasal tertentu atau mhm penggelapan aset segala macam gitu mhm, ya. Nah kalau di perusahaan pembiayaan ya mhm. khususnya kalau ini berarti kan pembiayaannya mobil ya tadi Iya ya? benar mobil. Itu memang kalau secara hukum ya, itu maksudnya ya ada gitu ya, tentang kayak aset nanti mungkin akan diambil, mobilnya mungkin nanti akan Mhm disita gitu. mhm. Kalau di perusahaan pembiayaan itu apalagi di company saya itu Mhm ada range tertentu sih Mas, mhm range keterlambatan tertentu yang mhm. orang yang menagih atau treatment penagihannya itu disesuaikan dengan berapa hari dia terlambat. Mhm. Misal kayak tadi 1 sampai 7 itu full hanya debt collection.
1 sampai 7 hari ya? Iya, heeh. Kemudian Wow, kalau misalnya di keterlambatan 8 sampai 30 itu nanti ditagih sama penagih lapangan. 8 sampai 30 hari penagih Mhm, lapangan. penagih lapangan Oke. tapi untuk yang entry level. Jadi maksudnya dia masih sekedar untuk follow up, Heeh, untuk menanyakan ke customer seperti apa gitu. Kemudian naik lagi nih ke keterlambatan 31 sampai 60 hari. 1 sampai 60 hari, Heeh, oke. nah itu berarti dia udah bener-bener full bukan untuk nagih aja, Heeh. tapi dia bener-bener harus solve problem customer ini kenapa dia bisa gagal bayar. Oke, tapi ini udah dikunjungin berarti? Udah dikunjungin sebelumnya. Oke. Jadi kan udah naik level lagi nih. Level yang berikutnya 61 sampai 90 dan 91 sampai 120 udah pasti itu, dengan bantuan pihak ketiga gitu, untuk Oke. penagihannya gitu. Tapi tetap didampingi sama, yang dari perusahaan gitu. Oke, pihak ketiga berarti lebih tadi 90 hari ya? Iya 91 sampai 120. 91 sampai Mhm, 120 itu berarti mhm. 3 sampai 4 bulan ya? Iya 3 sampai Itu 4 berarti bulan. sudah ada pihak ketiga, Mhm, tapi bener. tetap ditemani sama perusahaan Iya, pembiayaannya heeh, Mas sendiri ya? karena mereka harus ngasih lihat juga secara formal bahwa si pihak ketiga ini sudah diberi kuasa gitu dan didampingi oleh saya dari perusahaan yang memberikan kuasa gitu. Oh oke, berarti ada surat kuasanya juga dong Iya ini? benar, Oke. Setelah 120 hari apa? 120 hari itu 121 sampai 180 Heeh. itu fokus nyari biasanya kalau misalnya, unitnya raib atau hilang itu benar-benar dicari sampai dapat nih, terkait si unitnya ini di mana, si Heeh. keberadaan customer-nya ini gimana gitu dan untuk levelnya masih tadi dibantu sama pihak ketiga 3. cuman untuk stage-nya dari kami udah mempersiapkan nih, untuk langkah-langkah hukum semisal nanti si Oh customer ini oke. sudah benar-benar one prestasi itu dan dia, apa ya, mengambil atau melenyapkan unit yang udah dijaminkan Heeh. secara fidusia gitu, gitu Oh sih Mas. oke, itu berarti sudah ada potensi bisa ditarik Sudah. di atas 120 itu ya ada potensi? Sebenarnya dari 91, ketamatan 91 itu udah ada potensi untuk ditarik. Oh Karena udah kan dia udah ditarik. lebih dari 3 bulan. Oh udah lebih oh berarti kalau potensi untuk ditarik Mhm, unit, mhm, mobilnya mhm. itu lebih dari 90 hari itu udah ada Iya, potensi, mhm, gitu. Cuman kalau gitu. nasabahnya masih kooperatif mungkin agak panjang dikit kali ya dia bisa Sebenarnya kalau misalnya pun dia kooperatif, kalau udah lebih dari 91 hari tetap tetap. ditarik. Mhm, Oke karena itu oke. kan udah dia kerugian perusahaan juga udah semakin membengkak pada saat itu, gitu. Oke oke. Mhm. Berarti coba kita ringkas, kita Iya, ulangin ya heeh, gitu biar teman-teman bisa paham. mhm, Berarti keterlambatan untuk perusahaan pembiayaan dalam mhm. hal ini berarti kalau Mas Arya mobil ya, Iya, benar. gitu. 1 sampai 7 itu desk collection. Iya, Berarti ditelepon dulu ya? ditelepon dan hanya diingatkan. Ya kan, "Oke Bapak ini ada keterlambatan jangan lupa Iya, membayar," gitu ya? heeh, "Jangan lupa dibayarkan ya Pak," Ke gitu. nomor virtual account-nya sekian gitu Iya, ya? biasanya mereka langsung ngarahin untuk, "Kami tunggu ya Pak, Kami sampai tunggu di jam segini," jam atau, segini. "Kami tunggu maksimal sampai di hari ini," gitu. Oke, berarti telepon, SMS juga ada atau chat? Eee, Chat dari BLAS sih. Oh chat dari Blast, Mhm. oke itu 1 sampai 7. Iya, Terus dari berarti 8 sampai 30 ya? mhm. Itu apa? 8 sampai 30 itu kolektor lapangan, Kolektor lapangan. tapi dia entry level gitu. Entry level tuh si, agent-nya ya? Iya entry level agent-nya sama entry level untuk penanganannya, Oh telepon gitu. untuk penanganannya, Iya, oke. heeh, Itu berarti didatengin? tetep didatengin Oh datengin gitu. didatengin, heeh. Cuman pas datengnya ngomongnya mungkin masih, halus atau lancar masih aman gitu ya Heeh, atau masih gimana? aman dan dia untuk, apa ya, frekuensi didatangin lagi, itu dia nggak sesering untuk, tingkat keterlambatan berikutnya, Oh oke, pas gitu. datang biasanya mereka akan ngomongnya apa? Ya jangan lupa reminder juga gitu? Reminder, masih reminder, kalau sebenarnya untuk problem solver masih tipis-tipis lah, karena Tipis-tipis? biasanya untuk customer keterlambatan 8 sampai 30 itu sebenarnya dia, either dia misalnya ada terkendala misalnya di bulan ini ternyata harus nutupin biaya ini, Oh ya atau ada dia memang kepake. kayak bilangnya, "Pak saya baru ada di tanggal sekian," gitu. Oh oke, Jadi ya masih aman kasih gitu, reminder masih ini, reminder, ya heeh. jangan lupa Pak bayar ya tadi Benar ini, benar tapi benar. didatengin. Iya tapi Beda didatangin. sama 1 sampai 7 kan reminder tapi Mhm, ditelepon. secara jarak jauh Jarak jauh, gitu, kalau iya, 8 sampai 30 hari keterlambatan, reminder tapi didatengin. mhm. Oke. Dan itu tuh jadi salah satu, cara untuk menggali customer ini kalau misal itu kan dia bergerak terus ya Ya, keterlambatannya. Jadi nanti misalnya dia pindah nih ke level berikutnya itu ada heeh, catatan dari, kolektor sebelumnya kalau gitu. sebelumnya. Oh Mhm, jadi 1 sampai 7 nanti dipindah lagi, iya, heeh, oh pindah orang ya? heeh, pindah orang dan Oke, pindah penanganan. 30, nah sekarang 31 sampai 60 ya? Iya 60, Oke berarti pindah orang lagi, pindah orang lagi, didatengin juga? didatangin juga. Cuman bukan reminder lagi nih, Bukan reminder lagi tapi nanya kayak, "Ini ibu masalahnya apa masalahnya dan, apa? menurut ibu kita bisa apa?" Oh jadi sudah ada semacam kayak problem solving-nya lah, apa Iya, yang bisa heeh, kita bantu gitu ya? heeh, apa yang bisa kita bantu dan menurut ibu solusinya seperti apa gitu, Heeh, gitu sih. 31 sampai 60, Mhm, oke. Terus 61 sampai 90 hari keterlambatan, mhm, pindah agent lagi? pindah lagi. Oke, di sini tadi kan reminder plus problem solving. Nah, di sini tambah apaan lagi nih? Ini udah mulai untuk persiapan kalau misalnya si customer-nya ini bakalan kabur atau hilang.
Oh, oke. Jadi udah bener-bener disiapin datanya, dicatat datanya, dan, udah dari kami ada persiapan-persiapan tertentu lah gitu, Oh, untuk si oke. customer ini nanti penagihannya seperti apa. Pengertiannya seperti apa? Mhm. Jikalau misalnya mungkin mobilnya dibawa, mohon maaf, mungkin kabur atau Iya, hilang gitu heeh ya, karena kan resiko hilang, juga. atau dia lenyap aja, dia nggak bisa di-chat, Oke, nomornya hilang, dia tidak ada di oke, rumah, oke. dalam kurun waktu beberapa waktu gitu, jadi ya Oh, oke, oke. Berarti sebagai kolektor pun akan melihat ini karakternya bagaimana nih, ada mhm, potensi nggak gitu bener, ya? jadi dibaca dari awal gitu Oke. kasarnya. Nah, lalu di atas 91 sampai 120 berarti udah tambah pihak ketiga? Tambah pihak ketiga Oke, gitu, berarti datangnya berdua dong ya atau bertiga gitu sama. datangnya berdua atau bertiga sih. Oh, Heeh, oke, datangnya berdua atau bertiga ke mhm, nasabahnya. iya benar, Berarti sudah ada potensi untuk penarikan aset. iya, sudah Jadi ada potensi di ketepatan potensi ya, itu, masih potensi. Jadi masih bisa potensi, iya atau bisa enggak mhm, gitu. 120 iya, di atas 90. Terus kalau udah di atas tadi kan 91 sampai 120. mhm. Di atas 120 hari Itu udah fokus untuk narik aja sih, udah fokus untuk narik ya untuk karena narik 120 bukan berarti ditagih udah lagi. di atas 4 bulan ya. Iya benar, Oh, oke, oke, oke. Berarti kalau kita ringkas nih ya buat teman-teman di rumah, misalnya teman-teman punya pinjaman pembiayaan mobil ya mhm, gitu, baik itu pembelian mobil atau agunan mobil ya iya diagunkan. benar, heeh, Itu berarti 1 sampai 7 hari adalah debt collection. Terus 8 sampai 30 hari adalah field collection, tapi mhm, prosesnya masih remind aja ya, mhm, gitu. benar, Terus 31 61, sampai 60, 60 itu tidak hanya remind tapi juga ada problem solving-nya, iya, ditanya mhm, apa permasalahannya mhm gitu ya, mhm, kapan kira-kira bisa membayar gitu iya ya. 61 sampai 90 itu berarti, lebih apa, gencar lagi gitu ya iya, heeh, penagihannya ya, dan di frekuensi dikunjungi juga frekuensinya bakalan sering gitu, Frekuensinya akan lebih sering dikunjungin mhm, gitu ya. Terus 91 sampai 120 sudah bersama dengan pihak ketiga. iya benar, Jadi nggak cuman dari PT perusahaan pembiayaan yang bersangkutan tapi juga vendor pihak ketiga nih. iya Jadi yang datang nggak mungkin satu orang ya, bisa berdua atau bertiga iya, gitu ya. benar benar, Dan sudah mulai ada potensi untuk ditarik mhm, gitu. Kalau udah 121 hari atau 120 hari ke atas ya, pas 4 heeh, bulan ke atas, udah mulai ya fokusnya proses untuk ditarik aja, ditarik iya gitu ya. benar, Oke ya, mudah-mudahan bisa menjawab teman-teman ya sebagai strategi lah mhm untuk nanti menyelesaikan pinjamannya terutama dari yang, pinjaman pembiayaan mobil ya itu seperti apa. Nah, mhm menarik nih tadi kan berbicara tentang bisa yang vendor pihak ketiga ya, mhm itu ada 2 sampai bisa berdua atau bisa bertiga mhm, gitu ya, gitu. Nah, ini berarti praktek yang wajar ya karena ada beberapa nasabah atau klien yang kadang konsul, "Mas saya khawatir atau takut," gitu ya, mhm yang datang mhm, banyak gitu mhm kan, karena mhm mhm, banyak jadinya mungkin secara tekanan mhm, bikin khawatir, berarti iya. sebenarnya wajar juga ya itu terjadi? Sebenarnya wajar, Mhm, tapi kalau dari segi customer ya sebenarnya dia juga bisa ngomong ke ah si hah, penagihnya. mhm. Misalnya ketika dia tidak berkenan untuk dikunjungi di rumah, ya bisa cari tempat lain untuk mereka ketemu, nggak apa-apa Oh ketemu bisa gitu bisa ya? bisa seperti itu, misalnya mereka, ngomongnya, "Mas kita Ah ketemu hah, di restoran X saja ya," ah gitu. hah, Nanti kita di situ bicara. Nah oke, nanti di situ ya nggak apa-apa, jadi kan dia kan lebih bebas nih, mhm, nggak ada stigma dari tetangganya misalnya, "Ya kamu ngutang nih apa nih?" Gitu. oke. Oh jadi Mhm misalnya nih datang ya, mhm Mas Arya dengan 2 dari mhm. vendor yang bertiga gitu, Iya, heeh. datang ke rumah, Mhm apa ya, ke rumah saya gitu ya, ketemu Mas, mhm "Oh saya cari Mas Yodi," gitu ya, mhm saya keluar gitu ya, mhm berarti saya bisa kita ngobrolin tempat lain aja mhm, gitu? bisa. Kalau emang ya mungkin takutnya tetangga Mhm, kelihatan gitu. bisa. Oke. Apalagi kan mereka pakai seragam nih, Iya, dari PT pakai seragam, iya. kemudian dari vendornya pasti juga mereka pakai seragam Ah. gitu. Jadi ngeliatannya kayak kalau tetangga atau dia ngeliatnya kayak, "Aduh ini intimidasi Iya, atau iya, apa," iya, gitu. iya, Jadi ya iya. better kalau misalnya mau pindah tempat, bilang aja, Pindah ngomong tempat. aja gitu. Oke. Atau ngopi gitu ya, Mhm nyantai gitu. mhm Oh mhm, malesan nanti sambil koleksinya diajak makan gitu ya. iya Ya kan bener capek juga jalan iya mungkin bisa bener. yang ditraktir. Tapi pernah waktu nagih terus ditraktir Pernah makan? pernah Oh pernah. pernah? Jadi waktu itu dia mintanya ketemunya di kafe, Oh, karena oke. dia bilangnya, "Saya kalau misalnya di rumah tuh nggak mau diganggu," gitu. Oh Jadi pada saat ya. itu ketemunya di kafe, terus waktu itu dia mobilnya juga mau ditarik gitu. Jadi pada Oh, saat di kafe itu barulah kami ngobrol terkait permasalahannya dia apa. oh, Ternyata pada saat itu, kalau dari dia ada biaya yang harus ditutupin, sementara income dia flat segitu-segitu aja gitu. oh, oh. Jadi, ada beberapa lah yang kami tawarkan Mhm. untuk cara dia supaya pembiayaan ini tadi atau, eee, ya kredit dia ini nggak macet gitu lah. Oh oke, berarti pas datang ke rumah, oh saya maunya di luar aja ketemu ya mungkin di Mhm. rumah ada keluarga atau apa nggak enak kali Iya, ya? heeh, misalnya ada mertua Oh, saya atau di iya, rumah saya ada ipar saya iya. gitu, jadi nggak enak. Malah lebih nyaman kan ngobrolnya sambil santai ngopi jadi kalau Iya. problem solving kan jadi keluar ya, Lebih chill. lebih chill gitu. Malah seneng juga kan, apa, koleksinya ditraktir. Tapi senang ya kalau koleksinya ditraktir makan gitu ya? Lumayan Biasanya kan? aku nggak seneng kalau ditraktir. Oke, oke, oke. Ya jadi gitu ya teman-teman, ternyata Mhm bisa
diajak ketemu di luar itu hak Iya, nasabah juga itu ya? hak nasabah. Tapi kalau misalnya saya nggak mau ketemu sekarang gitu juga boleh hak nasabah? Boleh, Heeh. boleh sih, nanti diinform aja dari nasabahnya misalnya, "Mas, saya hanya bersedianya ketemu di jam segini atau di hari ini boleh ya?" Gitu. Nanti Oh, oke. remind-nya berikutnya nanti saya follow up dari telepon misalnya atau saya follow up dari komunikasi kita berdua dari WhatsApp misalnya, Oh, itu oke. lebih baik juga Cuman nggak cari apa-apa. alternatif Mhm, waktu, jangan cuman, iya, "Saya nggak mau ketemu." Loh, kapan kalau iya gitu kalau gitu ketemunya? ya nggak bakal bisa. Oh ya, berarti punya hak teman-teman untuk info bahwa saya tidak bisa bertemu sekarang, Iya, cuman disarankan untuk kasih tahu jam atau waktu alternatifnya kapan, iya benar, dan pengen ketemunya di mana, mhm, gitu ya, dan bener itu bener, bisa ya seperti bisa itu? banget bisa Oke, banget. oke. Nah, jadi menjawab pertanyaan itu berarti praktik yang wajar kalau Mhm, misalnya yang datang tuh mungkin nggak satu atau 2, nggak 1 orang ya, 2, iya, 3 heeh, orang. Berarti kalau nanti yang datang ada dari vendor pihak ketiga, dia pasti teman-teman bawa surat kuasanya iya, juga dan kan? itu harus diverifikasi sama customer ya. Oh, oke. Jadi misalnya datangnya bertiga nih, jangan, serta-merta kayak terima-terima aja. Jadi dari segi customer juga harus ditanya, "Ini kamu dari, pihak ketiga atau pihak lain yang saya nggak pernah ketemu, bisa saya minta identitasnya atau misalnya Oke. surat kuasanya?" Gitu. Oke, berarti penting banget buat teman-teman, misalnya Mhm, ada field collection yang datang, mhm. aturan pertama adalah tadi sempat disebutkan juga validasi Iya, identitas, validasi identitasnya seperti gitu. apa. Berarti surat tugasnya, terus lihat Mhm. lanyardnya juga Iya kan, bener, bener terus nggak, sama nggak sama dia gitu. sama identitas. Berarti boleh ya kita minta menyamakan kan Boleh KTP-nya gitu ya, boleh, di surat tugas namanya, mhm. Arya gitu, oh KTP juga Arya, fotonya Iya, juga sama bener gitu ya, bener, heeh. boleh gitu ya? Boleh banget Oh boleh boleh, banget. oke, takutnya nanti tersinggung collection-nya, enggak ya? Nggak Itu asal karena diminta secara baik-baik lembut, ya? baik-baik pasti Oke, tetep dikasih lah iya, gitu, iya, nggak iya, mungkin ditutup-tutupin. oke. Nah, sekarang tentang, penarikan ya, Mhm, mungkin ini menarik gitu. Tadi kan kita sempat berbicara, oh 1 sampai 7 dan segala macam mhm ya, mhm, dan itu berarti potensi untuk aset, mobilnya ditarik itu mhm. adalah di 90 hari ke atas, Iya, itu potensi ya. Kalau mhm. 120 hari mungkin udah hampir pasti gitu lah Udah ya. hampir pastilah karena fokusnya Oke, menarik oke. gitu. Nah, sebelum ditarik itu kan pasti ada prosedur-prosedur tertentu yang Mhm, harus dilakukan iya, collection atau perusahaan lah ya, mhm sebelum akhirnya bisa menarik gitu ya. mhm, Nah mungkin boleh cerita Mas, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan oleh collection gitu ya? Mungkin ada berkas atau dokumen tertentu yang mereka harus punya nih, sebelum akhirnya, oh kita bisa narik ya gitu. Kalau keterlambatan udah jelas, mhm di 90 hari ke atas mhm. gitu ya. Kalau dari segi ini dari segi, ini ya field collection ya berarti Trade ya. collection ya, Kalau heeh. field collection tuh dia harus, ada melengkapi bukti kalau misalnya si customer ini sudah diserahkan ke dia atau dikirim ke dia tuh surat peringatan. Oke, Peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketiga. oke, Kalau di company saya biasanya seperti itu. Kemudian ketika peringatan ketiga tidak ada digubris, tidak ada informasi, tidak ada kepastian kapan mau dibayar, baru muncullah surat kuasa untuk penarikan. Itulah yang oke. jadi bahan tadi untuk Surat kuasa untuk penarikan, iya itu benar, diterbitkan oleh perusahaan mhm. dan dikasih ke agennya? Dikasih ke agent sebagai bukti ini kalau misalnya customer atau misalnya di lapangan kamu membutuhkan surat ini sebagai bentuk kalau misalnya ini tuh kasih kuasa formal dari kami terhadap kamu untuk nagih ke misalnya customer atas nama Arya gitu. Ah Jadi itulah sebagai buktinya dan itu keluar setelah SP3-nya ini surat peringatan ketiganya ini oke, sudah terbit atau terbit. iya sudah terbit gitu. Oke, berarti prosedur harus ada SP1, SP2, SP3 dulu? Iya benar, Dan itu harus ada tertulis lah, ini SP1 mhm, tanggal sekian, SP2 tanggal sekian, iya, SP3 tanggal heeh. sekian? Itu ada range waktunya dan untuk di SP1, SP2, SP3 itu ada kata kuncinya sih. Ah hah, SP1 itu mungkin ya tadi sama kayak tadi ah, peringatannya, mungkin SP1 hanya mengingatkan, SP2 itu, kemudian untuk diminta untuk cari solusi, SP3 udah dijelaskan bahwa di dalam surat itu akan ada kemungkinan penarikan unit oke. jika Anda Ah hah. tetap tidak melakukan pembayaran atau tidak melakukan konfirmasi, Itu seperti itu. SP tuh bentuknya verbal atau ada tulisannya, Mas? Kalau sekarang itu masifnya itu pakai ini sih, dari online gitu. Jadi Oh, dia, chat atau email? iya dari chat atau email. Biasanya Oh, chat sama oke. email sih atau dikirim ke WhatsApp-nya, kami kirimkan suratnya dalam bentuk soft file gitu. Oh, oke. Tapi ada kasus-kasus tertentu customer yang emang dia, sulit dihubungin. Ah Jadi hah, mereka dikasih surat, ini sih fisik gitu. fisik, kayak Iya, dikirim pos formal, atau teman-teman datang ngasih mhm, surat gitu ya? dikirim pos kebanyakan. Kirim pos. Mhm Berarti kalaupun mau jadi pembuktian bahwa, "Mana nih SP1-nya kok belum mhm keluar?" Gitu, mhm. pasti bentuknya ada lah ya Bukti terdokumentasi, pengiriman gitu. entah bukti pengiriman atau chat atau Mhm. email gitu Iya, yang heeh. menunjukkan SP1, Mhm. SP2, SP3. Tapi ada di headline-nya, "Ini SP1" gitu, ada Iya ya? ada, di bagian kop suratnya itu pasti ada, surat Oh, peringatan oke. pertama, surat peringatan kedua gitu. Oke, Nanti berarti iya, dijelaskan iya, juga iya. kayak, "Ini berapa lama nih telatnya customer ini?" Gitu, Oh, di di masing-masing suratnya itu surat. ya? Iya benar. Oke, berarti maksudnya ada SP1, SP2, SP3, kalau sudah keluar SP3 berarti ada potensi untuk
tarik. tarik karena surat kuasa penarikannya udah keluar. Surat kuasa penarikan udah keluar. Kalau Mhm, misalnya perusahaannya lupa nih ngasih SP kan mungkin ya namanya juga mhm, perusahaan kadang mungkin lupa. Berarti mhm, berhak juga dong nasabahnya, kan belum dikasih surat peringatan, mana buktinya yang mhm, SP-nya gitu. mhm. Sebenarnya sih kalau dari segi perusahaan, iya itu sebagai kesalahan, Heeh. tapi tetap berhak karena kan itu kan untuk jaminan fidusianya juga udah dijaminkan gitu Oh dan oke. udah tertuang juga di klausul perjanjian kredit di awal gitu. Oh Jadi oke. jika ada keadaan tertentu yang memang mengharuskan untuk penarikan, perusahaan dikasih kuasa penuh untuk menarik. Oh ya, ya toh dia juga sudah terbukti telat 3 Berapa hari bulan gitu, heeh berapa hari heeh, kan. iya heeh, Oh benar oke. dari overdue-nya gitu. Baik, berarti untuk, dirangkum SP1, SP2, SP3 keluarlah surat kuasa penarikan ke Mhm, agen yang nanti akan mendatangi untuk menarik gitu ya? iya benar. Oke, di surat kuasa penarikan itu biasanya kata-katanya seperti apa dan apa yang, mmm, menjadi tolak ukur bahwa ini surat valid nih gitu kan kadang nasabah Mhm, juga pengen mhm, kritis juga ya gitu. heeh. Kalau untuk bukti valid untuk customer yang sedang menonton video ini mungkin bisa ngelihat bahwa surat itu resmi, Heeh. ada kop suratnya, ada nomor suratnya, ada tanda tangan dari pihak yang memberi kuasa, dan ada cap basahnya, Oh harus cap basah ya? harus cap basah Oke. gitu. Kalaupun nggak basah misalnya dia print out surat yang ternyata capnya ini tuh cap hasil printan, Iya, itu harus di-confirm ke oke si, penagihnya ini tadi, ke oke. penariknya ini tadi gitu. Heeh, Kenapa kok suratnya nggak menggunakan cap basah gitu. oke. Gitu, even though misalnya meskipun, keterangan data data pribadi customer, unitnya, Heeh. nomor kendaraannya, nomor rangka, nomor mesinnya sudah benar. Oh di dalam itu jelas ya? Jelas, Nomor mesin, nomor heeh, rangka, nomor rangka, nomor nomor mesin, nasabah gitu ya? alamat, Heeh, nomor telepon, detail. keterlambatannya sudah seperti apa gitu, Heeh. dan biasanya kalau kolektor itu bawa, kayak ini, riwayat pembayaran customer sebelumnya gitu. Oh, Jadi misalnya nih untuk oke. angsuran 1 sampai 32 misalnya, si customer-nya ini tuh, misalnya dia selalu bayar tanggal sekian gitu, Heeh. tapi ini ibu udah melebihi tanggal ininya, untuk buktinya itu mereka bawa itu, Oh, oke sebagai oke. bahan ke customer. Jadi terbuka lah gitu Iya iya secara iya. riwayat pembayaran Oke gitu. oke. Tadi juga disebutkan ada tanda tangan pemberi kuasa, itu Mhm. siapa biasanya? Pemberi kuasa biasanya tuh manajernya sih, manajer yang bagian penagihannya gitu. Oh manajer bagian penagihan? Mhm, mhm, Oke gitu. oke. Jadi dia yang memberi kuasa. Oke, berarti surat itu datang dan Mhm. teman-teman berhak untuk menarik. Menarik berarti mobilnya dibawa gitu sama teman, Dibawa, disetir bawa gitu ya? dibawain sama si penagihnya ini Oke. kembali ke kantor Lalu gitu. apa buktinya bahwa mobilnya udah ditarik gitu? Ada Biasa suratnya nggak? heeh, biasanya mereka ada tanda tanganan surat sih, penerimaan untuk penarikan Oke, gitu. Jadi penerimaan untuk penarikan. heeh, penerimaan penarikan. Jadi, serah kuasa dari customer ke penagih dan penerimaan dari penarik dan penarik ke company. Oke itu Jadi oke oke. jelas gitu Berarti buktinya. surat itu adalah bukti untuk, yang memvalidasi bahwa ini kita Mhm. udah tarik ya? Iya, ini udah unitnya sudah dikembalikan kalau dari segi customer-nya gitu. Ah Jadi hah dia hah, ada bukti bahwa, "Ini mobilnya sudah saya kembalikan ya Pak, ah hah, suratnya ini kan." Jadi udah ah hah. jelas gitu. Oke. Nah di lapangan kan kadang sering kejadian ya mungkin Mhm, banyak, video ya yang viral juga mhm. saat penarikan pasti ada konflik lah ya. Pasti Ada yang, "Aduh pasti ini ada nggak mau ditarik, clash. saya kan sudah bayar," gitu Mhm, ya. atau saya kan udah janji bakalan bayar 2 hari lagi, Iya misalnya gitu, gitu. atau ini sudah udah lunas gitu soalnya. Nah, Heeh, kalau dari kacamata Mas Arya itu sering kejadian seperti itu tuh apa yang terjadi sering Mas? sering kejadian karena misalnya mereka masih merasa bahwa saya masih ada kemampuan untuk bayar. Oke. Tapi kalau dari segi perusahaan kan dia udah sangat-sangat tidak mampu bayar, Mhm makanya sampai ditarik gitu. mhm. Jadi kalau dari kami pasti nggak berani ngambil resiko untuk membiarkan dia terus, gitu. Oke, Ini kan dia maksudnya overdue-nya berjalan terus, iya, keterlambatan berjalan terus. ah Sementara perusahaan juga maksudnya dalam segi ini sudah rugi nih, iya iya, karena dia harus membayarkan agen untuk menagih, ah kemudian harus menunggu sampai dana yang harusnya dibayarkan customer ini kembali lagi ke perusahaan, iya iya gitu iya. sih. Jadi ya agak lucu juga karena misalnya melihat di lapangan ada yang langsung berantem, langsung marah-marah gitu, Iya, ada yang ternyata mereka setelah duduk komunikasi bisa selesai selesai solusinya, ya beragam lah kalau itu. Tapi beragam. pasti biasanya kalau untuk narik itu, pasti ada aja untuk ya clash tadi Iya berantem lah drama-drama atau ya. iya drama-drama Mhm. saat marah-marah dan sebagainya gitu. Oke oke oke. Itu kalau narik berarti Mas nggak sendirian dong, pasti ditemenin beberapa orang dong ya? Kalau tadi untuk yang entry level tadi yang Ya, keterlambatan 8 sampai 30 tuh harusnya sendiri, sendiri. tidak boleh rame-rame Tapi atau kalau yang berdua 90 hari gitu. pas lagi narik Mhm, mobilnya, nah pasti itu ditemani sama vendor pihak ketiga tadi. ada pihak ketiga. Kalau Gitu. situasinya memanas nih, Mhm, tiba-tiba kan ada juga yang mhm, nggak mau ditarik tetap ini, mhm, berarti, akan, "Ya udah nanti lagi deh kita mhm. akan nariknya," atau mungkin berundingnya lagi atau akan tetap hari itu juga saya harus tarik? Kalau dia emang, memang punya riwayat yang emang sangat-sangat tidak bisa lagi Heeh, diberi kesempatan gitu ya, atau perusahaan juga udah tidak bisa lagi membantu dan memberi kelonggaran, itu mau nggak mau harus ditarik. mhm, Dan, disclaimer dulu ya Mas Yodi, untuk proses penarikan itu
pasti udah komunikasi ke pihak-pihak setempat. Karena kan pasti Oh, mungkin oke. ada kemungkinan bakal menimbulkan kericuhan Iya gitu. iya, bener bener Jadi bener. pihak-pihak setempat itu udah di-inform gitu. Nah, Oh, pasti itu oke. bukan memberi pressure juga sih, maksudnya secara tidak langsung juga customer-nya kan juga merasa bahwa itu jadi sesuatu yang bikin Iya iya. mereka, merasa terancam, padahal itu adalah, Demi apa ya, kenyamanan demi sebenarnya kan. kenyamanan gitu, Karena kan itu berarti juga izin dulu ya, kulo nuwun gitulah ya. kulo nuwun juga dan itu memang formalitas gitu. Oh, Maksudnya kita ke oke. satu tempat nagih, kan nggak mungkin kita ribut-ribut ternyata kita Iya. nggak punya informasi Iya, sebelumnya, bener-bener. gitu. Ya namanya kalau di Indonesia kan lingkungan sosial itu cukup Mhm. kental ya. Iya, banget Itu banget. jadi perlu juga izin ke orang-orang apa Mhm, lingkungan terdekat berarti kayak mhm. RT RW RT, gitu RW ya. sih minimal kayak itu Minimal RT dulu. RW ngasih tahu Mhm, bahwa, mhm, "Pak kami izin ini ada mhm. proses dari perusahaan ini Heeh, ya," atas dari gitu. kami Heeh, untuk melakukan penarikan kalau Bapak mau mendampingi nggak apa-apa Pak, sebagai bukti dari kami bukti. juga gitu, untuk penarikan nanti Bapak lihat seperti apa gitu-gitu sih juga ada, Oke oke dan oke. biasanya ikut sih. Oke oke. Oke, Mas Arya tadi kan kalau misalnya ditarik mobilnya ada surat yang menyatakan bahwa, "Oh ini udah ditarik," gitu Mhm, ya, gitu. mhm, Berarti itu bener. sebagai bukti bahwa ini udah ditarik. Nah, Iya, pertanyaan ini yang juga pernah beberapa kali klien saya juga sering nanya nih mhm, Mas Arya, misalnya ditarik, mhm, sisa hutangnya gimana nih? Itu dianggap lunas gitu ya mhm, atau mhm. gimana nih? Kalau misalnya mobilnya misalnya ditarik nih, nanti customer juga diserahkan surat untuk, eee, ini ya Pak, Bu, rincian hutang Ibu yang harus dibayarkan. Heeh, Nah, ada skema tertentu sih, iya. kalau di, company saya sebelumnya itu misalnya customer dikasih rentang waktu sampai 7 hari untuk menyelesaikan hutangnya, Oh dari tanggal sebelum penarikan. oke, berarti ada kesempatan Ada masih ya kesempatan, misal untuk dari tanggal 20 menyelamatkan? sampai tanggal 27, Heeh, maksimal tanggal 27 bayar. iya, Nanti 27 begitu bayar diserahkan lagi unitnya. heeh. Atau misalnya unitnya ini bantu dilelangkan sama company-nya. Iya, misal saya udah nggak sanggup, Mhm, udah lelangkan gitu iya, berarti saya ya? udah nggak sanggup banget, saya BU banget untuk melunasi hutangnya ini gitu. Iya. Nanti di apa namanya, dilelang. Nah, kalau misalnya nanti dari lelang ini ternyata harganya itu kurang dari si, hutangnya, sisa hutangnya, nanti tetap ada ditagihkan lagi ke customer gitu. Sisa hutang tuh pokok pinjamannya? Pokok pinjamannya, Oh oke, gitu. sama ada biaya-biaya lain juga nggak harus dilunasin? Pasti, dia ada biaya penarikan juga ditanggung sama customer, Oh oke, berarti gitu. pokok plus biaya lain-lainnya lah ya, Iya gitu. benar, Kalau bunganya dihitung juga? Bunganya sih kalau misalnya untuk keadaan tertentu ada yang tetap diminta, ada yang enggak. Oh berarti tergantung apa nih, akad kredit atau diskusi negosiasi nih? Diskusi negosiasi sih, Oh lebih ke itu, oke, karena ini kan udah penarikan gitu, penarikan. Berarti yang pasti pokok yang harus dilunasin ya? Pasti, pokok tuh harus Oke. dan wajib untuk Nah kalau dilunasi. misalnya, lelang Mhm, lebih dari harga pokok plus biaya, harusnya udah aman ya? aman aman Oke banget, lunas. Nah sekarang sudah dianggap pertanyaannya, lunas. kalau misalnya di bawah itu, Mhm, berarti masih ada sisa terhutang dong ya? masih ada sisa terhutang dan itu tuh harus dibayarkan gitu, Oke. dan pasti ada peringatan lagi Aha. dari company atau reminder dari company bahwa ini harus segera dilunaskan, Oh gitu. dalam dalam berapa hari harus dilunaskan atau berapa bulan? Itu tergantung sih, tapi Oh, biasanya hanya dikasih waktu 1 sampai 2 minggu. oke. Bagaimana Mhm, nasabah tahu kalau lelangnya fair gitu ya, bahwa misalnya nih mhm, harga jual marketnya anggapnya 150 juta gitu mhm, ya, mhm, ya memang harga 150 nggak di mhm. bawah itu gitu. Biasanya dia ikut langsung pada saat proses ini sih, penyerahan unitnya, dari perusahaan ke customer yang beli. Oh saat lelang itu Mhm, ya, mhm, kasih tahu saat bahwa saya harganya diterima sekian. heeh, dan pasti dia pasti bisa Oh, nanya kan ke si pembeli yang baru ini, oke "Berapa sih unit saya dijual?" Gitu, "Berapa oke. yang kamu Oh. bayarkan?" Gitu Oh misal. berarti kalau di perusahaan Mas ada prosedur itu ya? Ada prosedur Pernah terbuka, terjadi seperti itu? pernah terjadi. Dan memang nasabahnya wajib secara prosedur Mhm, datang nih biar mhm, tahu mhm. terbuka gitu ya? Iya, terbuka Oh, tapi ada juga beberapa customer yang, "Udah kamu urusin aja nanti aku dia terima percaya, bersih." Gitu, oh bersih. percaya gitu sih. Oke oke. Karena saya pernah ada klien yang ini bukan untungnya bukan perusahaan Mas nih ya, saya Iya. nggak mau bicara gitu. Yang dia nggak tahu lah hasil lelangnya berapa, tahu-tahu pas Iya, balik saya dia bilang, "Mas Yodi ini udah dilelang tapi pas mhm, balik saya ada terhutang, saya nggak tahu iya, berapa lelangnya, mhm, mhm, harga lelangnya," mhm, gitu. iya, Dia cuma tahu saya punya sisa hutang mhm, harus bayar mhm, sekian puluh juta gitu bener ya. bener, Ibaratnya mobil udah kejual, mhm. harapannya sudah nggak ada hutang, masih ada sisa hutang Iya, heeh. gitu. Ada juga sih beberapa company yang punya track record buruk kayak gitu dan itu ya based on itu tadi, ke apa namanya, si customer-nya tadi, dia Oh, mungkin kurang, lalai oke. gitu, Berarti gitu sih. untuk edukasi teman-teman juga, kalaupun terjadi proses lelang ya setidaknya wajib Mhm. bagi nasabah tuh untuk ikut atau apa ya, aktif ya Iya, gitu untuk nanya, andil gitu lah, untuk andil. dia tahu gitu, untuk cari tahu juga, Heeh, ini proses saya udah sampai mana gitu. gitu. Karena kan itu terkait dengan track record Paham, pembiayaan dia dan ya. kreditnya gitu, Berarti gitu. perusahaan juga wajib untuk ngasih tahu ibaratnya Mhm, gitu ya? mhm, Oke. Nah kalau ada sisa hutang terus nggak mau bayar nasabahnya kayak kan ngerasa rugi ya ibaratnya mhm. mobil udah dilelang Saya harus dengan bayar anggapan lagi, iya kayak heeh, utang saya udah lunas gitu, dan saya iya, udahlah saya nggak mau bayar itu mhm. resikonya apa buat nasabah? Resikonya ya track record dia kreditnya buruk, Oh berdampak ke laporan kreditnya buruk? iya, berdampak ke sleek OJK-nya dan Heeh. dia juga tetap ditagih, tetap didatangi lagi gitu.
datangin lagi. Mhm. Tapi bentuknya kan sudah nggak ada aset yang diambil dong, karena asetnya Iya, juga udah disita. asetnya sudah disita sama perusahaan gitu. Heeh. Jadi ya mau nggak mau ya sebenarnya harus dilunasin, Pak, Oke 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 ya. gitu. Oke. Nah, Mas Arya kan Mhm, sudah bekerja sebagai collection itu sekitar 2,5 tahun ya mhm gitu mhm. udah dan sudah keluar gitu ya Iya, dari itu. mhm. Nah, bagaimana perasaan Mas Arya itu bekerja sebagai field collection? Perasaan bekerjanya itu karena ini adalah, karir formal gitu ya, Ah hah, bener-bener yang terikat kontrak ya pasti seneng banget lah gitu iya, karena dikasih kesempatan untuk ah hah, bekerja. Ditambah sebenarnya kalau misalnya dari segi pencari kerja ini tuh pekerjaan yang nggak butuh skill tertentu, ah hah, hanya bisa negosiasi aja, komunikasi udah bisa langsung jalan gitu. mhm, Dan ya melihat keadaan Indonesia sekarang, iya. pekerjaan tidak seimbang dengan banyaknya orang yang mencari kerja, ya mau nggak mau harus dealing sama itu, gitu sih. Oh oke, jadi Mhm. bisa sebagai mungkin batu loncatan untuk mengasah Iya kemampuan lah ya, benar, heeh, untuk gitu. jadi step awal lah Step gitu, awal ke gitu kan dunia nanti karir. kalau saya dengar ceritanya juga nggak gampang juga ya jadi collection ya Nggak karena harus gampang. tahu nasabahnya gimana, harus Mhm, tahu ini saya harus berhadapannya kayak gimana iya, ya gitu. Bahkan teknik sampai ngomongnya, teknik ngomongnya harus mhm, ada problem solving-nya juga iya mungkin harus tahu benar, histori segala macam gitu mhm ya. mhm mhm. Oke, baik. Nah selama bekerja nih sebagai fit collection ada cerita unik Mas mungkin yang bisa diceritakan gitu ya? Apa kalau hal-hal lucu gitu ya saat Iya, menagih gitu misalnya? heeh, kalau hal-hal lucu nagih itu ya misalnya nih, Ah hah, pada saat proses penagihan, menagih ke atas nama suaminya gitu, oke. tapi ketemu sama istrinya terus mereka yang jadi berantem Oh istrinya gitu. nggak tahu? Istrinya nggak tahu nih atau istrinya Ya. nggak mau tahu lah soal Ah hah, utang utang suaminya ah gitu hah, misalnya. Jadi pada saat menagih, kami kan menagih ke suaminya atau ke istrinya, iya, tiba-tiba berantem nih gitu. oke, Jadi kami sebagai field collector pada saat itu harus bisa memposisikan diri, ya udah kita tunggu dulu sampai iya, permasalahannya selesai nih gitu ah atau hah, sampai mereda. Tapi mereka berantem lah, ah hah. lempar-lemparan ini tuh, itu harus dihadapin Oh itu gitu. pernah kejadian? Pernah kejadian banget keadaan kayak Oke. gitu. Atau misalnya kayak customer yang dia begitu didatangin dia kayak sembunyi-sembunyi gitu. Dia sembunyi Mmm, di rumahnya gitu, tapi kami tahu ada dia gitu. Misalnya kelihatan dari kaca terus dia sembunyi gitu. oke. Atau misalnya ke depan, anaknya disuruh ke depan bilang, "Pak, mamahnya nggak ada," gitu. Oh, Atau oke. misalnya dia bilang, Pak, tadi mama bilang nggak ada," gitu. Nah kan Oh, ada mama bilangnya gitu, jadi iya iya kayak iya. dari fit collector kayak, "Ini harus ngadepin gimana ya?" Gitu. Oh, Banyak oke. sih keadaan-keadaan lucu kayak gitu. Terus misalnya kayak, pas datangin rumahnya ternyata beda sama yang, ada di sistem gitu. Terus rumahnya itu ternyata kayak harus menghadapin banyak hal rintangan, misalnya harus jalan ke lingkungan-lingkungan yang jelek, atau misalnya ketemu sama hewan-hewan liar, harus ketemu ketemu anjing misalnya, Heeh. dikejar-kejar anjing itu saya pernah itu Mas. Oh, Nagih oke. dikejar-kejar anjing tuh Mhm. ternyata itu bukan rumah customer-nya yang sesuai di sistem Ah gitu, hah ah hah. itulah jadi kendalanya. Oh, oke oke. Berarti bisa melanglang buana ya? Melanglang buana harus ngikut ke mana customer berada gitu. Oke oke oke. Kalau Mas sendiri waktu Mhm. itu area apa ya, area lingkungan apa, di Jawa kayak gitu ya? Lingkungannya itu Jawa ada, Sulawesi ada, Sumatera ada. Oh Jawa ada, Sulawesi. Oh berarti Mas juga apa, travelling gitu kalau Mhm bisa ke mhm. Sulawesi pas Sulawesi, Sulawesi, Iya, heeh, saya Sumatera, Sulawesi, Sumatera? Sumatera, Sumatera gitu, Oh oke, berarti setiap gitu sih. sebulan sekali gitu ya Mhm mungkin? mhm, gitu sih Oh dalam oke. kurun waktu tertentu itu. Berarti bisa travelling juga ya? Iya travelling Ada juga, hal sebenarnya positifnya. menjanjikan, ada hal positifnya jugalah pasti. Aduh. Oke oke oke. Oke. Dulu pas pertama kali jadi collection keluarga tahu Mas bahwa pekerjaan sebagai collection gitu? Ya tahu, keluarga Oke. tahu gitu, terus Respon mereka mereka gimana? langsung ya sama kayak kayak orang-orang kayak, "Oh berarti kamu nagih ya?" Gitu. Mhm. "Oh berarti kamu marah-marah di telepon bla bla bla," segala macam gitu. Yang keunikan-keunikan orang tua kita harus dihadapin lah gitu, dikasih Mhm. penjelasan bahwa, "Oh kalau misalnya untuk collection tuh sebenarnya kayak gini Mah, Ah hah. Pa," gitu, dikasih penjelasan gitulah. Mereka Oke. tahu dan sebenarnya mereka ya dalam beberapa waktu kali pernah bilang, "Stop-lah, Ah cari hah. kerjaan yang lain, stop-lah cari kerjaan yang lain," gitu. Oh Cuman ya oke. karena tadi lingkungan di Indonesia pekerjaan juga susah didapatkan jadi Heeh. mau nggak mau harus dealing sama itu dulu Iya gitu. bekerjanya dulu ya sebagai Mhm batu mhm. loncatan lah Iya sebelum ke sambil karir nyari iya, selanjutnya. heeh, benar, Oke. gitu. Baik baik. Oke. Mas Arya thank you banget. Nah Mhm tapi ini sebelum menutup ya, mhm ada satu pertanyaan yang mhm mungkin bisa bantu teman-teman di sana yang mhm saat ini sedang berproses misalnya mhm menyelesaikan mhm, pinjaman mereka ya, terutama iya, di perusahaan pembiayaan. Nah, menurut mhm Mas Arya nih, bagi teman-teman yang saat ini sedang berproses ya, mhm, menyelesaikan utang lah di pembiayaan dan iya. mungkin prosesnya sedang dalam tanda sulit kutip kesulitan gitu Mhm. ya. Pesan Mas Arya apa nih untuk mereka? Kalau misalnya untuk customer ya, Mhm. pesannya adalah terbuka sih. Oke, Apapun yang sedang dialami terbuka aja, terbuka dengan si penagih, dengan penagihnya. kolektor. Karena dari segi kolektor pun tanpa melihat range keterlambatannya juga pasti bakalan bantulah untuk ngasih solusi Ah hah, ke customer mhm gitu. Jadi terbuka aja, sampaikan keadaan finansial saya pada saat ini seperti ini, mhm kesulitan saya seperti ini, mhm saya, nggak bisa membayarkan dalam range waktu segini gitu. mhm. Jadi dari kita pun
nggak ada clash. Karena semakin dihindari akan semakin dicari gitu. Mhm. Jadi ya ketemuin aja, ketika ditelepon ngomong aja, dijelaskan, ketika didatengin, ya udah secara kooperatif, secara jelas, secara lembut juga, kasih kejelasan lah gitu, Mhm. keadaannya seperti apa. Itu aja intinya. Jadi Mhm. informasi, juga, ya di-follow up aja gitu, dijawab aja follow up-nya maksudnya, gitu sih. Oke, baik. Mas Arya, terima kasih sekali waktunya ya, Iya, terima kasih sekali sama-sama. ilmunya juga dan Mhm, edukasinya buat teman-teman di luar sana. mhm. Sukses untuk Mas Iya, Arya ya. amin amin amin. Oke, baik. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan podcast untuk kali ini ya. Mudah-mudahan bisa memberikan insight ataupun edukasi menarik ya bagi teman-teman yang terutama saat ini sedang berjuang ya menyelesaikan hutang di perusahaan pembiayaan gitu ya. Tadi sudah banyak berbicara dan diberikan tipsnya juga oleh Mas Arya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman menyelesaikan hutang secara perlahan dengan sehat. Saya Yodi, sampai jumpa di podcast selanjutnya.